ini adalah semuanya adalah produk yang sumbernya dari pertanian. Nah, berarti di sini ini adalah pertanian itu adalah penopang ekonomi paling besar terhadap negara. Nah, ini mungkin perlu di up atau diberdayakan pengusaha-pengusaha yang sifatnya itu furniture juga bahan bakunya adalah dari pertanian. Kemudian kerajinan tentunya lebih banyak lagi, mungkin yang membutuhkan produk-produk pertanian yang memang selama ini diproduk dari bahan-bahan mungkin yang lebih besar dari atau lebih banyak dari turunan dari pertanian. Apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita sekalian. Selama ini saya sebulan ini melakukan kunjungan kepada UKM-UKM yang melakukan usaha berkaitan dengan produknya masing-masing. Nah, malam ini saya akan menjelaskan atau akan berbicara berkaitan dengan UKM yang berpeluang melakukan ekspor ke luar negeri tentunya. Nah, hari ini ada ulasan atau ada informasi dari Tempo edisi tanggal 23 sampai dengan 29 November 2020 yang mengatakan bahwa kini UKM berpeluang lebih besar ke Amerika Serikat. Artinya UKM itu punya peluang yang sama dengan perusahaan besar untuk melakukan ekspor barang ke Amerika Serikat atau mungkin kepada negara-negara lain. Tapi di sini di dalam Tempo ini dijelaskan bahwa hanya kepada Amerika Serikat. Nah, pemerintah Amerika Serikat memperpanjang fasilitas GSP atau Generalized System Preference atau GSP yang mengenakan tarif 0% untuk produk Indonesia yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pengusaha Indonesia. Nah, peluang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat lebih besar lantaran GSP India, Turki, dan Thailand dicabut pada tahun 2019. Nah, 3 negara ini dicabut, maka peluang Indonesia lebih besar. Cuma permasalahannya apakah Indonesia itu siap untuk melakukan ekspor barang-barang atau produknya ke Amerika Serikat, terutama dari produk-produk yang sifatnya UKM. Tentunya UKM itu yang organisasinya masih mungkin kecil, badan hukumnya juga mungkin perlu disesuaikan, kemudian SDM-nya, kemudian peralatannya, kemudian juga modalnya seperti apa. Nah, ini menjadi konsen di dalam ekspor ke Amerika Serikat yang peluangnya sangat besar. Nah, saat ini Indonesia adalah negara pengekspor terbesar kedua dengan nilai 88 miliar US dollar atau naik 10,6% dibandingkan periode Januari sampai Agustus 2019. Setelah Thailand yang sebesar 2,6 miliar dolar. Atase Perdagangan RI di Amerika Serikat, Wijayanto, menyampaikan bahwa banyak perusahaan Amerika yang ingin mengurangi ketergantungan pada China. Dan mendiversifikasi mitra dagang dengan negara lain. Sehingga peluang pelaku usaha Indonesia semakin besar, termasuk bagi UKM lokal yang memiliki kapasitas dalam memproduksi produk-produk bernilai tambah dan berdaya saing tinggi di pasar global. Misalnya seperti furniture, kerajinan, kopi, rempah, produk makanan dan minuman, serta rambut dan bulu mata palsu. Nah, kalau kita lihat produk-produk ini adalah semuanya adalah produk yang sumbernya dari pertanian. Nah, berarti di sini ini adalah pertanian itu adalah penopang ekonomi paling besar terhadap negara. Nah, ini mungkin perlu di up atau diberdayakan pengusaha-pengusaha yang sifatnya itu
Furniture juga tuh bahan bakunya adalah dari pertanian. Kemudian kerajinan tentunya lebih banyak lagi. Mungkin yang membutuhkan produk-produk pertanian yang memang selama ini diproduk dari bahan-bahan mungkin yang lebih besar dari atau lebih banyak dari turunan dari pertanian. Apalagi yang namanya kopi. Kopi ini juga kopi Indonesia, ini adalah baik Robusta maupun Arabica, ini juga peluang besar untuk melakukan ekspor, dan memang ini sudah sejak dulu kopi ini adalah peluang ekspornya lebih besar. Apalagi sekarang kopi di dalam negeri sendiri juga kebutuhannya juga besar dengan tumbuhnya UKM-UKM yang berkaitan dengan perkopian. Apakah warung kopi, apakah kafe, apakah, dan berbagai macam ini. Anak muda sekarang ini adalah lebih senang tempat-tempat nongkrong itu tersedia kopi. Kemudian rempah-rempah yang seperti lada, merica, mungkin cengkeh dan lain sebagainya, ini juga peluang besar di dalam ekspor. Kemudian produk makanan dan minuman. Nah, ini produk makanan minuman, nah ini juga mungkin seperti apa yang selama ini kita lihat bahwa di Indonesia ini adalah produk makanan minuman dari luar negeri ini juga banyak masuk ke Indonesia. Tapi sebaliknya produk dan minuman Indonesia yang mungkin Asia itu bagaimana ini bisa berkembang di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Kemudian rambut dan bulu mata palsu. Nah, ini mungkin yang aneh bagi sebagian orang, karena ini adalah alat kecantikan. Mungkin ini juga perlu ada edukasi atau perlu ada pembinaan bagi pengusaha-pengusaha kecil atau pengusaha UKM ini terhadap rambut dan bulu mata palsu. Nah, GSP ini bisa dikatakan manfaatnya dalam rangka upaya kita meningkatkan fasilitas bagi para pelaku usaha untuk dapat lebih bersaing baik dari segi produk maupun dari segi daya saing dan harga. Juga kesempatan bagi akses pasar Indonesia untuk produk-produk untuk unggulan ekspor maupun produk-produk yang masih bisa kita kembangkan. Nah, inilah berkaitan dengan peluang-peluang UKM yang bisa ke pasar ekspor. Karena apa? Kalau kita lihat dari pasar internasional atau perjanjian-perjanjian internasional di dalam melakukan perdagangan bebas, maka produk Indonesia atau produk dari masyarakat Indonesia yang skala UKM ini adalah peluang yang makin besar. Nah, bagaimana kesiapan UKM-nya? Kita lihat, tadi saya jelaskan bahwa organisasinya, nah seperti apa, karena organisasi UKM itu umumnya adalah masih dikelola secara belum modern mungkin, atau mungkin masih antara tradisional dan mungkin modern. Tapi ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan di era revolusi industri 4.0 atau ini adalah peluang besar bagi UKM untuk melakukan pengembangan usahanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional. Kemudian badan hukumnya kita lihat bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 2020 ini membuka peluang besar bagi UKM untuk meningkatkan memberdayakan perusahaannya. Kalau kita lihat dari undang-undang tersebut, ini diberikan kemudahan berusaha bagi perusahaan-perusahaan yang berisiko rendah. Nah, tentunya kalau kita lihat bahwa UKM itu umumnya adalah risikonya rendah. Kenapa rendah? Karena memang mereka itu cukup dengan perizinan yang sederhana, ya. Perizinan dengan pemberian nomor induk berusaha saja sudah bisa untuk menjalankan usaha jika perusahaan tersebut adalah berisiko rendah. Kemudian yang berisiko menengah, ini juga perizinan bentuknya nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Nah, ini
ini adalah mungkin cara baru atau mungkin hal yang baru bagi perizinan dengan keluarnya undang-undang Cipta Kerja ini. Nah, kalau ini bisa diciptakan atau kalau ini bisa berjalan dengan bagus, maka daya serap tenaga kerja dan daya serap atau produk yang berskala impor ini akan lebih banyak lagi dari Indonesia. Nah, ini peluang yang harus diambil oleh semua UKM yang ada di Indonesia saat ini. Nah, itu mungkin sekedar ulasan berkaitan dengan peluang-peluang ekspor bagi UKM. Nah, tinggal UKM-nya sendiri bagaimana kita ini adalah memberdayakan mereka, karena mereka ini adalah umumnya masih cara kerjanya itu adalah cara-cara kerja yang memang belum sepenuhnya itu bisa mengikuti hal-hal yang berlaku secara internasional. Nah, ini adalah peran dari stakeholder UKM itu yang harus kita lakukan semua. Nah, kami dari MYS Video ini akan terus melakukan edukasi-edukasi berkaitan dengan pembinaan usaha kecil menengah, baik dari sisi inovasi maupun dari sisi pengembangan SDM-nya. Nah, itu ikuti terus video yang ada di MYS Video. Ini akan bermanfaat untuk pengembangan SDM, badan hukum, kemudian peralatan, dan juga nanti mungkin kita juga akan edukasi berkaitan dengan pengelolaan modal dan mencari modal seperti apa, sehingga UKM-UKM nanti itu akan menjadi UKM-UKM yang dapat bersaing secara internasional dan berkualitas dengan standar-standar yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga perdagangan internasional ini bisa dipenuhi. Nah, itu yang mungkin kita bisa pahami saat ini ketika kita akan melakukan usaha yang tentunya kita ini harus bisa bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih kepada penonton sekalian yang telah berpartisipasi untuk menonton ini. Terus nonton MYS Video. MYS Video akan memberikan edukasi terus berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, dan tantangan terhadap seluruh sektor usaha, baik itu sektor kelautan perikanan, sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor energi dan sumber daya mineral, kemudian sektor ketenaga kerjaan, sektor perindustrian, sektor perdagangan, kemudian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, pos dan ekonomisasi, dan mungkin pertahanan dan keamanan yang berkaitan dengan manajemen tentunya ya, pelatihan manajemen, pendidikan berkaitan dengan manajemen dan tantangan terhadap manajemen perusahaan yang akan dikelola oleh berbagai pihak sehingga nanti bisa bersaing dengan negara-negara lain, karena semua persaingan itu membutuhkan organisasi yang benar, organisasi yang efisien, organisasi yang mampu melakukan daya saing dengan baik, kemudian badan hukumnya juga terpenuhi dengan bagus, dengan sesuai dengan standar-standar yang ada, baik standar-standar nasional maupun internasional. Kemudian SDM yang terstandar, ini juga dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang akan melakukan persaingan dengan. Kemudian juga peralatannya, mungkin juga modalnya, dan juga bagaimana mengelola modal dan mencari modal untuk pengembangan perusahaannya. Terima kasih.
atas partisipasi menonton atau mendengar video podcast ini. Jangan lupa melakukan subscribe, like, dan share untuk memudahkan atau untuk semangat membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.